meja, sekitar kursi dan meja kalian. Apakah ada kotor? Kalau ada silakan diambil dan dibuang ke kantong. Bersih semua? Bersih. Tiap hari harus itu ya, harus menjaga kebersihan. Kita akan mengulas materi pada pembelajaran yang kemarin. Oke? Sudah siap untuk belajar? Siap. Ada yang ingat materi pembelajaran kemarin pada minggu kemarin apa? Gempa bumi ya. Gempa bumi. Oke. Kalau boleh tahu gempa bumi itu disebabkan karena apa? Pergeseran lempeng tektonik. Oh ya benar, bagus Mas Nathan ya. Jadi gempa bumi itu disebabkan karena pergeseran lempeng tektonik. Nah, lempeng tektonik itu kan pergerakannya ada beberapa macam kan ya. Salah satunya adalah konvergen. Nah, selain dari gempa bumi itu tadi, pergerakan konvergen atau pergerakan yang saling mendekati itu tadi menyebabkan apa? Apa? Iya, menyebabkan tumbukan atau apa? Iya, tabrakan, benar ya. Jadi pergerakan konvergen itu nanti akan menyebabkan tumbukan atau tabrakan antara lempeng satu dengan lempeng yang lain, sehingga akan mengakibatkan apa? Iya benar tadi ya, gempa tadi boleh. Nah, salah satunya selain gempa itu adalah sebuah pembentukan gunung berapi. Ya, pembentukan gunung berapi ini ya. Nah, jadi magma yang ada di bumi itu nanti juga akan mengalami muncul ke permukaan kalau lempeng itu mengalami pergerakan. Nah, gambarnya seperti ini. Ada yang pernah melihat langsung itu gunung meletus? Belum ya? Kalau berkunjung ke tempat wisata gunung berapi pernah? Gimana? Oh ya, pernah tahu pernah. Lain? Semeru boleh. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, yang udah kalian sebutkan itu tadi adalah beberapa dari 500 gunung berapi di Indonesia. Banyak juga ya ternyata ya, di Indonesia ada 500 gunung berapi. Tapi yang aktif itu sekitar 127. Nah, salah satunya tadi Krakatau, Semeru, itu tadi ya. Nah, kenapa kok gunung berapi itu meletus gitu? Nah, karena salah satunya itu dikarenakan Indonesia itu berada di wilayah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Itu pertemuan antara lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jadi ketika lempeng-lempeng itu berbenturan, udah begitu, apa yang terjadi? Apa? Iya, meletus. Ada kalau kalian mendapatkan informasi mengenai gunung meletus itu tadi ya. Nah, itu tuh di kalian tahunya itu dari mana? Sosmed. Oke, dari sosmed. Yang lain? Hah? Dari kentongan. Oke, yang lain lagi? Kalau zaman sekarang? Solo Post boleh? TikTok boleh. Nah, itu kan tadi medianya ya. Nah, ternyata sebuah badan yang menyampaikan atau menginformasikan kepada kita mengenai adanya bencana, terutamanya adalah gunung meletus itu adalah apa ini? Ya, BNPB atau ya PVMBG. Ini adalah sebuah badan yang akan memantau dan akhirnya nanti akan menginformasikan kepada kita semua. Nah, ini di gambar yang sebelah sana itu ada gambar apa? Kentongan. Ya, kentongan yang sudah disampaikan sama Mbak Rumi tadi ya. Kentongan. Di sini yang rumahnya masih ada kentongan siapa? Ayo siapa? Gak ada? Gak ada? Oh iya, Mbak Rumi ada. Masih ada ya kentongan di rumahnya? Ada. Siapa lagi selain Mbak Rumi? Yang lainnya? Mas gak ada? Oh, Mas Dika. Kenapa nggak mengatakan dari tadi ya? Mas Dika ya? Di rumahnya masih ada ya? Masih digunakan juga?
nggak? Oke, bagus ya. Yang lainnya berarti sudah tidak ada ya. Jadi ternyata kentongan itu pada zaman dahulu dan mungkin masih dipakai sampai sekarang ya. Itu tuh digunakan oleh masyarakat sebagai penyampai informasi. Salah satunya adalah informasi dari suatu bahaya. Tadi yang sudah kalian sebutkan adalah gunung ya, ada gempa atau gunung meletus, itu adalah kentongan. Nah ini tanda-tanda kentongan. Kalau bencana berarti temukannya berapa temukan? 4. Oke, 4. Gitu ya. Nanti yang lainnya bisa kalian baca sendiri ya. Jadi kalau kalian nanti di rumah, terutama Mbak Romi sama juga ya, kalau mendengarkan kentongan yang dibunyi, yang dipukul sebanyak 4 kali itu berarti ada terjadi suatu bencana. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa anak semua? Ya, gunung berapi. Lebih spesifiknya adalah bencana letusan gunung berapi. Beda yang pertama nanti ada kita akan mempelajari proses terjadinya letusan gunung berapi. Yang kedua ada gejalanya. Yang ketiga adalah langkah mitigasi dan dampak terjadinya letusan gunung berapi. Ya. Oke, untuk setelah ini Bu Alvin akan mengetes kalian, bukan mengetes ya, mengetahui tadi malam apakah kalian sudah belajar atau belum ya. Kita akan mengerjakan beberapa soal, hanya 4 soal. Bu Alvin bagikan kertasnya. Di kertasnya ditulisin nama panggilan aja ya, sama nomor absen. Nah, ini adalah soalnya. Silahkan ditulis dulu ya. Nama dan kelas, nama panggilan saja. Terus soalnya ada kelas, langsung ditulis ABC aja saja. Turun ya. Setelah ini boleh kita kalian buat mengamati video. Tapi boleh mengoreksi dari ini ya. Sebenarnya boleh mau minta maaf karena speakernya ternyata baterainya habis. Jadi nanti tolong kalian harap tenang dan agar suaranya bisa terdengar lagi. Sudah mengamati video? Ya, setelah kalian mengamati video, coba boleh ingin bertanya apakah ada yang ingin menjelaskan apa yang sudah ditonton tadi? Ayo, salah satu. Oke, Mbak Wahyu kali gitu. Ayo bisa dipaparkan nggak tadi nonton apa aja? Oke, tingkatan level gunung berapi. Mbak Sofi tadi tingkatan gunung berapi ada berapa aja? Ada berapa? 6. Siapa tadi yang 4?
1, 2, terus kemudian di sini kelompok 3, 4, sana kelompok 5. Gitu ya. Sini kelompok berapa? 1, 2, terus sini 3, 4, 5. Boleh akan sebutkan, nanti tolong diingat-ingat ya. Kelompok 1 ada Jonathan, ada Musa, ada Dika, Tamira, sama Niko. Ingat-ingat ya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 ada Tasya, Denis, Piu, Aisyah, sama Zidan. Kelompok 3 ada Caca, Arumi, Messi, Narendra, Iko, sama Fahmi. Kelompok 4 ada Fatir, Nindi, Gabriel, Alvin, Jojo, sama Wahyu. Kelompok 5 ada Irwan, Kezia, Sofia, Vero, sama Sandra. Oke, siap. Silakan berpindah tempat dan membawa. Biar kita tambah semangat ya. Kita izinin dulu ya. Ya. Boleh? Ya, siapkan bolehnya ya. Boleh mungkin ada game sedikit namanya Clap Boom Clap. Oke, nanti kalau Alvin bilang clap, kalian tepuk tangan satu kali. Kalau bilang boom, kalian tekan. Kalau bilang pet, kalian angkat bola. Oke, siap? Mau duduk atau berdiri? Duduk. Tapi harus semangat ya. Ya. Sepertinya lemes semua, padahal sudah semangat. Oke, sudah bisa dimulai. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Boom. Pet. Ada siapa yang nggak pernah pet? Apa tuh? Nusa. Kok kamu telat sih yang pokoknya? Ada Yogi tuh. Sekali lagi ya. Biar tambah semangat nanti kalau pas mau jalan pembelajarannya bisa terus. Oke. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Oke. Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 3 mana suaranya? Semangat. Kelompok 4? Kelompok 5? Banyak sih di sini ya, di semangat. Siap duduk. Ayo, perhatian semuanya. Di sini ada lembar kerja, kemudian ada bahan bacaan, sama rubrik penilaian. Silakan tunjuk salah satu menjadi ketua kelompok. Bos. Kelompok siapa? Siapa? Ayo. Oke, Namira, kelompok 1. Lambaikan tanganmu. Kelompok 2 siapa? Siapa? Denis. Oke, Denis, lambaikan tanganmu, Denis. Oke. Kelompok 3. Tata Parwi. Kayaknya suara terlihat Denis. Oke.
Oke, semua sudah pegang lembar kerja, silakan dibuka. Di sini ada kelompok, ditulis kelompok berapa. Terus kemudian ada nama kelompok. Nanti ketua kelompoknya tolong ditulis di paling atas ini ya. Silakan dibagi siapa yang menjadi notulen, siapa yang menjadi pencari informasi untuk membaca di bahan bacaan maupun buku kalian. Oke. Terus di sini ada, ayo dibuka semuanya dulu biar tahu. Ada langkah, ada petunjuk, terus kemudian ada indikator sama alat bahan yang digunakan. Jadi nanti kalian bisa menggunakan HP kalian, oke? Di sini ada gambar, nanti bisa kalian search di internet ya, karena di buku sepertinya tidak ada. Nanti bisa dilengkapi. Ini sudah ada fungsinya, tinggal kalian masuk ke dalam gambar. Ini semua sudah ada di buku maupun bahan bacaan. Silakan ya. Untuk khusus yang di lembar ini ada studi kasus. Nanti kalian mengerjakannya sesuai dengan studi kasus ya. Misal kalau di sini berdasarkan studi kasus yang kalian baca, gejala apa yang terjadi pada kasus ini, berarti ditulisnya ya pada kasus ini. Nanti bisa setelah itu baru kalian tambahkan gejala-gejala lain yang tidak ada di kasus ya. Jadi pokoknya itu nanti akan menjadi nilai plus kalau kalian benar-benar memperhatikan studi kasus ini. Semuanya sudah bisa scan barcode kan? Ya. Oke. Silahkan kalian kerjakan, waktunya 20 menit. Dimulai dari sekarang. Kalau ada yang tidak dipahami boleh tanya ke pembuat.
Deskripsi bermain ini game. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran pada hari ini. Tadi berdasarkan yang sudah kalian diskusikan dan kerjakan, kita belajar apa aja? Ya, geografi ada apa aja yang Kakak jadi? Ya, prosesnya terus. Hah? Dampak terus. Gejala terus. Ya, efek sama dampak sama. Satu lagi. Iya, mitigasi bencana. Bagus ya, Tata. Ya, berarti akan sedikit luas ya. Ini beberapa erupsi yang terjadi itu ada Gunung Sinabung pada tahun 2020, ada Gunung Semeru sama Gunung Merapi yang terakhir sesuai dengan kasus yang kalian pelajari tadi. Magma Vulkanik itu namanya apa?
Iya benar lava. Mas siapa? Iya Mas Mahendra ya. Mas Fahri. Apa ya? Terus kemudian kalau yang lavanya turun di pemukiman itu namanya apa? Iya benar ya. Oke. Dampak lain ada negatif dan ada positifnya. Positifnya apa? Iya tanahnya menjadi subur. Gitu ya. Oke. Sebelum itu, silahkan dikumpulkan terlebih dahulu semuanya dan KPD, baru bacanya juga wajar. KPD sama dengan lain. Silahkan dikumpulkan terlebih dahulu. Ayo, semuanya sudah paham? Sudah paham. Apakah tadi ada kendala? Kendala? Sebelum kita tutup, kita main clap boom hand dulu ya. Oke, clap boom clap. Berdiri aja ya biar semangat. Karena habis ini kan juga sekali lagi ya. Ya, semuanya.